の子が狙われている。だったらさすがに失礼だぞ。私はこれでも。Hai halo pendengar setia Minchan, apa kabar? Sehat kan? Wah, kalau nggak sehat nanti siap-siap Minchan transfer ke Isekai loh. Siapa nih di sini yang pengen ke Isekai? Nah, pas banget. Karena kali ini Minchan bakal bahas anime Isekai. Anime Isekai yang bakal Minchan bahas berjudul Mondaiji Tachi, yang mana karakter utamanya namanya adalah Sakamaki Izayoi. Nah, dia harus dibawa ke dunia lain yang penuh dengan bahaya dalam sebuah gift game. Di sana dia jadi overpower guys. Namun, dia nggak boleh sembarangan berantem karena ada konsep gift game di mana banyak peraturan yang harus disepakati kedua belah pihak. Hebatnya, Sakamaki ini overpowernya nggak tanggung-tanggung. Sejak awal dia udah dihajar sana-sini, bahkan bisa ngalahin dewa di hari pertama sampai di dunia lain. Wah, keren abis ya MC-nya. Yuk, kita kupas aja alur lengkapnya, tonton sampai akhir ya. Intro dulu ah, Ichikiwir. Yokoso, Minohodo Shirazu no Bakayaro. Siang bolong, Sakamaki Izayoi lagi males-malesan di pinggir kali. Dia keganggu sama segerombolan begundal yang lagi membuli seorang cowok. Sebel karena keganggu, Sakamaki melempari mereka dengan batu, dan hebatnya semua serangan batu dari Sakamaki bisa mencipratkan ledakan dahsyat sehingga para begundal kabur kocar-kacir. Pas sudah melakukan pembantaian, mendadak sepucuk surat nongol dari langit. Di sisi lain, seorang cewek bernama Asuka Kudo juga nemu sepucuk surat di kamarnya. Dia kaget karena kamarnya dikunci dan gak mungkin ada orang lain yang masuk ke sana. Sementara itu, cewek bernama Yo Kasukabe lagi nyantai di taman dan seekor kucing mendekatinya sambil membawa sepucuk surat di mulutnya. Kasukabe membuka surat itu dan seketika itu juga dia terlempar dari sana dan melayang-layang gak karuan di udara bersama Sakamaki Izayoi dan juga Asuka Kudo. Mereka semua terlempar ke dunia lain dan kejebur ke sebuah danau. Mereka keluar dari danau dan saling memperkenalkan diri, dan ternyata mereka semua mendapat surat misterius yang serupa sebelum kelempar ke danau misterius barusan. Sakamaki Izayoi bilang kalau dia adalah orang yang kasar, kejam, dan suka bersenang-senang. Pokoknya, dia adalah tipikal bocah nyebelin dan juga tengil. Pas mereka lagi ngobrol, seorang cewek berdandan kayak kelinci diam-diam mengintip mereka dari semak-semak. Sakamaki dan yang lainnya tahu ada yang ngintip mereka, karena cewek yang ngintip gak mau nongol, akhirnya Sakamaki lompat ke arah persembunyian dan bikin si cewek shock. Pas lihat penampilannya, Asuko ngira kalau cewek itu lagi cosplay. Tapi cewek itu bilang kalau dia bukannya lagi cosplay dan penampilannya emang model begitu. Dan nama cewek itu adalah Kuro Usagi. Sakamaki mencoba menangkap cewek itu, tapi Kuro Usagi melompat ke sana ke sini untuk menghindar. Asuka juga ikut mengejar, tapi mereka berdua belum juga berhasil menangkap si cewek kelinci. Kasukabe mengendalikan burung-burung dan ngeroyok Usagi. Hasilnya, cewek kelinci itu ketangkap segerombolan burung, jatuh ke tanah, dan dikepung Kasukabe dan yang lainnya. Karena penasaran, Asuka mencoba menarik telinga kelinci Usagi, tetapi ternyata itu telinga beneran. Sakamaki dan Kasukabe juga mencoba menarik telinga itu, tapi ternyata emang bukan hiasan semata. Gak mau dikerjain terus, Usagi segera memberitahu mereka apa yang terjadi. Dia bilang mereka semua ada di taman mini. Selain itu, mereka juga ditawari sebuah permainan bernama gift game untuk mendapatkan hadiah. Usagi bilang kalau mereka bertiga bukanlah manusia biasa dan kemampuan yang dimiliki mereka adalah pemberian dari dewa perang, iblis, dan roh binatang.
Gift Game adalah kontes persaingan menggunakan bakat tertentu dan mereka harus mempertaruhkan bakat, harga diri, atau chip selama permainan. Karena mereka belum punya chip, maka yang dipertaruhkan bisa saja bakat atau harga diri. Usagi memunculkan meja judi dengan beberapa kartu dan mereka harus mengambil beberapa kartu dari meja tersebut. Bukannya mengambil dari kartu yang kebalik, Sakamaki malah menggebrak meja sampai kartunya berantakan dan banyak yang kebalik. これだ。私これ Asuka dan Kasukabe mengambil kartu yang jelas-jelas nilainya tinggi dan lebih banyak dibandingkan kartu Usagi. Mereka menang, sementara Sakamaki belum mengambil kartu. Bukannya ngambil kartu yang jelas-jelas udah kebuka, dia malah ngambil yang masih ketutup. Dan pas dibuka, ternyata kartunya sangat tinggi, dia menang dan pingin mendapat hadiah pertarungan. Awalnya Usagi ngira kalau Kasukabe bakal minta hal-hal sange, tapi Kasukabe cuma tanya, dunia di sana menarik apa enggak? Usagi bilang Gift Game adalah permainan yang super menantang dan pasti dunia di sana jauh lebih menyenangkan daripada di dunia manusia. Sementara itu, di sebuah tempat, Jin sedang duduk dan menunggu sesuatu. Riri dan dua orang lainnya datang menemui Jin dan Riri bertanya apakah Usagi belum datang dan Jin membenarkannya. Riri dan dua orang lainnya pergi setelah memberi semangat kepada Jin karena akan menjadi pemimpin. Tak lama kemudian, Usagi datang dan mendekati Jin. Tak hanya sendiri, Usagi datang bersama dengan dua cewek yaitu Asuka dan Kasukabe. Jin ngiranya cuma dua cewek itu pesertanya. Pas Usagi noleh, dia syok karena Sakamaki nggak ada. Asuka bilang kalau Sakamaki mau melihat ujung dunia dan pergi ngilang. Usagi protes kenapa kedua cewek nggak menghentikannya. Kasukabe bilang Sakamaki udah memperingatkan mereka supaya nggak menghentikannya. Usagi protes, kenapa dia nggak diberitahu? Ternyata Sakamaki juga udah mewanti-wanti supaya Kuro Usagi nggak dikasih tahu. Usagi nggak percaya dan mengira kedua cewek cuma nggak mau repot. Ternyata kedua cewek membenarkannya dan Usagi langsung kena mental. Jin kemudian memperingatkan Usagi mengenai ujung dunia. Usagi mengetahuinya kemudian meminta Jin melanjutkan perjalanan bersama dengan kedua cewek. Usagi sendiri pingin menangkap si anak bermasalah yang keluyuran sendirian itu. Rambut Usagi berubah warna, dia nggak terima dipermainkan sama-sama Saki. Padahal Usagi adalah pemilik gelar bangsawan Taman Mini. Dia pun melesat sangat cepat meninggalkan mereka dan Asuka syok dengan kecepatan Usagi. Jin memberitahu kedua cewek itu bahwa kelinci itu adalah pelayan langsung dari pembuat Taman Mini. Seperginya Usagi, Jin mengajak kedua cewek memasuki sebuah bangunan. Pas sampai di dalam, kedua cewek syok karena ada ruangan terbuka yang sangat indah di dalamnya. Bahkan mereka bisa melihat matahari dari sana. Jin bilang kalau penutup Taman Mini dibuat tembus pandang dari dalam. Penutup dibuat demi melindungi ras di Taman Mini yang nggak bisa kena sinar matahari seperti vampir atau ras-ras sejenisnya. Nggak hanya vampir, ada juga dewa, iblis, roh, manusia, dan masih banyak lagi yang tinggal di Taman Mini. Sementara itu, Usagi menelusuri hutan buat mencari si anak bermasalah. Dari kejauhan, dia bisa mendengar gelegar-gelegar dahsyat dari arah air terjun. Cewek kelinci itu segera menuju arah air terjun dan melihat Sakamaki yang lagi berdiri nyantai. Melihat Usagi datang, Sakamaki tanya, kok bisa warna rambut Usagi berubah? Usagi nggak menjawab pertanyaan itu dan ngomelin Sakamaki yang keluyuran sampai ujung dunia. Dia khawatir Usagi bakal menantang dewa untuk melakukan gift game. Karena Kamasaki tampak baik-baik aja, Usagi memintanya segera balik. Ternyata Sakamaki emang udah melakukannya, yaitu duel gift game melawan dewa. Seketika itu juga, ular raksasa yang ternyata adalah dewa air muncul di depan Sakamaki. Usagi syok karena dewa air tampak sebel banget sama Sakamaki. Ternyata si dewa air dengan sombong meminta Sakamaki memilih permainan. Jadi, Sakamaki penasaran si dewa air bisa ngasih dia banyak duit atau enggak. Si dewa air mengamuk dan siap menyerang Sakamaki. Usagi meminta Sakamaki menjauh, tapi Sakamaki justru yang meminta Usagi menjauh. Si dewa air kemudian memuji nyali Sakamaki. Jika Sakamaki bisa menerima serangannya, maka Sakamaki akan dinyatakan menang. Bukannya seneng, Sakamaki malah bilang permainan baru aja berakhir kalau salah satu dari mereka udah beneran kalah di permainan ini. Si dewa air makin ngamuk dan dia pun melancarkan serangan tornado air, tapi Sakamaki menghancurkannya dengan mudah. Sakamaki melompat dan menghajar si dewa air.
Serangannya sukses membuat ular jumbo itu babak belur dan gak bisa gelut lagi. お前 Sementara itu, Asuka dan Kasukabe sedang nongkrong di warung kopi bersama dengan Jin. Pelayan datang dan menawarkan menu. Ternyata pelayan itu bisa ngerti bahasa kucing Kaliko yang dibawa sama Kasukabe. Si pelayan itu ternyata berasal dari bangsa kucing sehingga paham omongan kucing. Asuka baru ngeh kalau Kasukabe bisa ngomong dengan binatang. Gak lama kemudian, mas-mas kekar bernama Galdo nongol. Dia menyapa Jin yang memimpin komunitas terlemah di bagian timur. Galdo memperkenalkan diri ke cewek-cewek, dia adalah pemimpin komunitas Forest Garo. Kembali ke Usagi, dia happy karena memenangkan bibit pohon air besar. Dengan itu, mereka nggak perlu beli air dari komunitas lain. Pas Usagi lagi happy-happynya, Sakamaki mengatakan sesuatu. Dia tanya apakah selama ini Usagi diam-diam menyembunyikan hal yang melanggar kesepakatan. Sakamaki bertanya, kenapa Usagi mengundangnya dan dua cewek lain ke taman mini. Usagi bilang kalau gift Sakamaki dan dua cewek lainnya itu menarik. Dia ingin mengajak mereka bersenang-senang di taman mini. Sakamaki tahu itu hanya kedok dan dia menduga ada yang terjadi dengan komunitas Usagi sehingga membuat komunitas mereka menjadi lemah. Sementara itu di kedai kopi, Galdo malah menawari kedua cewek untuk bergabung dengan komunitasnya. Bukan hanya mereka, melainkan Kuro Usagi dan satu bocah lainnya juga. Di hutan, Usagi menceritakan apa yang terjadi. Sebuah komunitas itu seperti negara, ada wilayah dan bendera penanda komunitas. Dulu, komunitasnya terbentang sangat luas, sampai akhirnya mereka ditantang musuh yang seharusnya dihindari. Hanya dalam waktu singkat, komunitas mereka pun musnah. Di kedai kopi, Galdo juga menceritakan hal yang sama kepada para cewek, artinya Jin hanyalah pemimpin komunitas yang tidak memiliki wilayah kekuasaan. Galdo mengatakan bahwa komunitas yang dipimpin Jin ditantang gift game oleh Raja Iblis. Jika Raja Iblis menantang, maka tak ada yang bisa menolaknya. Ketika dikalahkan oleh Raja Iblis, maka komunitas Jin langsung lenyap. Di hutan, Usagi juga melanjutkan cerita tentang kekalahan melawan Raja Iblis. Yang tersisa dari komunitas hanyalah Jin, dia, dan beberapa anggota yang sangat lemah. Hanya Jin dan Usagi yang bisa mengalahkan gift game, dan Sakamaki langsung mikir kalau dia nggak cocok dengan komunitas seperti itu. Semua anggota komunitas hidup di lahan yang tidak subur dan setiap hari mereka mengambil air dari sungai yang jauh untuk kebutuhan bersama. Sakamaki bertanya, kenapa komunitas nggak ditutup dan bikin yang baru aja? Usagi bilang itu nggak mungkin dilakukan karena mereka harus melindungi rumah dan keberlangsungan hidup anggota komunitas. Suatu saat mereka akan melawan Raja Iblis dan mengembalikan kejayaan komunitas mereka. Karena itulah, Usagi meminta bantuan dengan orang kuat seperti Sakamaki dan dua cewek lainnya. Usagi memohon kepada Sakamaki untuk membantu mereka dan setelah dipikir-pikir, melawan Raja Iblis dan mengembalikan kejayaan komunitas rasanya cukup menarik bagi Sakamaki. Dia pun memutuskan untuk membantu mereka. Di kedai kopi, Asuka menolak permintaan Galdo dan Kasukabe juga menolak karena dia cuma ingin berteman dan sudah mendapatkan teman pertama yaitu Asuka. Sementara Asuka sendiri sudah bergelimangan harta di dunia manusia dan gak mau masuk ke komunitas yang kaya nggak menantang. Asuka bertanya apa gift game mempertaruhkan komunitas sering terjadi? Jin menjawab, selain pada gift game yang tak bisa dihindari seperti tantangan Raja Iblis, maka mempertaruhkan komunitas tidak bisa dilakukan. Asuka bertanya kenapa Galdo bisa mencaplok komunitas-komunitas lain. Ajaibnya Galdo mau menjawab pertanyaan itu. Ternyata Galdo menculik anak-anak dan perempuan dari komunitas lain sehingga memaksa komunitas lain untuk tunduk di bawah kekuasaannya. Dan ternyata semua yang diculik Galdo sudah dibunuh dan di hari pertama penculikannya, para sandera menangis sehingga Galdo tak sengaja membunuh mereka. Sejak saat itu, Galdo selalu membunuh semua orang yang diculik di hari pertama. Jika hal itu sampai ketahuan, komunitasnya bisa langsung hancur, karena itulah Galdo mengambil mayat para korban sampai tak ada jejak yang tertinggal. Asuka menghentikan jurusnya, Galdo langsung ngamuk dan berubah menjadi macan gede. Untungnya Kasukabe segera menjatuhkan macan itu dan Asuka bilang ada dua pilihan yang bisa diambil Galdo. Pertama, membunuh semua orang di sana yang udah mendengar pengakuannya, atau kedua, mencari orang yang bisa mengadilinya. Apapun yang Galdo pilih, intinya Galdo bakal menemui ajalnya. Asuka menawari pilihan lain, yaitu melakukan duel gift game yang mereka pertaruhkan adalah komunitas masing-masing.
Usagi dan Sakamaki datang menemui Jin dan yang lainnya. Usagi syok karena Asuka menantang Galdo di duel pertaruhan komunitas. Jin bilang kalau dia juga nggak tahan dengan kelakuan Galdo, dan meskipun sebel, Usagi berharap Sakamaki bisa mengalahkan Galdo. Ternyata Sakamaki nggak mau ikutan duel, soalnya bukan dia yang memulainya. Setelahnya, Usagi mengajak mereka pergi menemui komunitas perdagangan terbesar, yaitu Thousand Eye, yang menilai gift yang mereka miliki. Sambil berjalan, Usagi menjelaskan kalau Sakamaki, Kasukabe, dan Asuka tidak berasal dari dunia yang sama. Mereka bertiga berasal dari bumi yang memiliki sejarah, waktu, dan dimensi yang berbeda-beda. Mereka kemudian sampai di dekat markas Thousand Eye. Seorang cewek bernama Shiroyasa nongol dan memeluk Usagi sambil dusel-dusel ke si cewek kelinci itu. Karena sebel, Usagi melempar Shiroyasa sampai mental menjauh. Karena Shiroyasa hampir ngenain Sakamaki, cowok itu langsung nendang Shiroyasa sampai ambruk ke tanah. Shiroyasa sebel karena baru ketemu, Sakamaki udah menendangnya tanpa ampun. Ternyata Shiroyasa adalah atasan dari komunitas Thousand Eye. Mereka ngobrol di dalam ruangan dan Shiroyasa ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah anggota kelas atas di Taman Mini. Bahkan Shiroyasa juga yang memberi kekuatan kepada Dewa Ular yang dihajar Sakamaki. Karena tahu Shiroyasa orang yang kuat, Sakamaki, Asuka, dan Kasukabe malah tertarik buat menantang Shiroyasa. Usagi mencoba menghentikan mereka, tapi ternyata Shiroyasa juga pengen senang-senang. Dia mengambil sebuah kartu dan mereka semua terlempar ke dimensi yang berbeda. Di dimensi itu, Shiroyasa memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari Raja Iblis yang ada di dalam Taman Mini. Shiroyasa bertanya apakah Sakamaki, Asuka, dan Kasukabe menginginkan tantangan atau pertarungan di sana. Tak lama setelahnya, makhluk mitologi yaitu Griffin muncul dan masing-masing dari mereka harus menunggangi Griffin dan jangan sampai jatuh saat dibawa terbang Griffin. Kasukabe maju pertama kali, dia mencoba ngajak Griffin itu ngomong, tapi Griffin itu bilang martabatnya bakal hancur kalau nggak bisa menjatuhkan cewek kayak Kasukabe pas terbang nanti. Griffin bertanya apa yang akan dipertaruhkan Kasukabe dalam duel itu. Kasukabe bilang dia akan mempertaruhkan hidupnya. Jika Kasukabe jatuh dan masih hidup, Griffin boleh memakannya. Griffin menyetujuinya dan Kasukabe pun naik ke punggung Griffin dan siap menerima ujian tersebut. Griffin terbang dengan kecepatan penuh menembus langit. Di punggungnya, Kasukabe berjuang biar nggak jatuh dengan mati-matian. Karena Kasukabe nggak juga jatuh, Griffin bermanuver tajam di langit, kemudian terbang muter-muter biar Kasukabe terlempar. Tapi ternyata, Kasukabe masih sanggup bertahan di punggungnya. Kasukabe mencengkram liontin di kalungnya. Itu adalah pemberian ayahnya saat Kasukabe sakit. Dengan liontin itu, Kasukabe secara ajaib bisa berjalan lagi setelah sekian lama berbaring di rumah sakit. Karena itu, Kasukabe nggak bakal nyerah dari ujian Griffin dan dia pengen menjadikan Griffin sebagai temannya. Griffin merasakan itu hal yang menarik, dia menambah kecepatan dan terbang semakin gak karuan. Hebatnya, Kasukabe masih bisa bertahan. Setelah beberapa saat terbang, Griffin akhirnya sampai di garis finish dengan Kasukabe yang masih bertahan. Tak lama kemudian, Kasukabe jatuh dari punggung Griffin, tapi dengan kekuatan liontin yang dia pakai, Kasukabe malah bisa berpijak ke udara, kemudian berjalan turun dengan selamat. Sakamaki dan yang lainnya mendatangi Kasukabe, dan Sakamaki sudah menduga kalau bakat Kasukabe adalah mengambil kemampuan makhluk lain dan menjadikannya milik. Karena Kasukabe menang, Shiroyasa memberi mereka bertiga hadiah yaitu gift card. Itu adalah sebuah kartu yang bisa menyimpan bakat dan hadiah setelah memenangkan pertandingan. Anehnya, bakat milik Sakamaki bahkan tidak diketahui oleh gift card tersebut. Sakamaki dan rombongannya pergi ke wilayah yang dulu adalah komunitas milik Jin. Tanah itu sangat gersang dan penuh dengan kehancuran. Sakamaki bertanya sudah berapa lama sejak pertarungan melawan Raja Iblis dan Usagi berkata bahwa kejadiannya sudah 3 tahun lalu. Sakamaki heran karena keadaan di sana seperti sudah dihancurkan sejak ratusan tahun lalu. Usagi bilang kalau memang sehebat itulah kekuatan Raja Iblis. Di sisi lain, Galdo menemui seorang perempuan dari kelas atas. Perempuan itu menggigit Galdo, kemudian memberinya kekuatan binatang yang sangat kuat. Perempuan itu pun tertarik akan seperti apa perjuangan komunitas Jin menghadapi Galdo nantinya. Usagi menanam benih pohon air di tanah gersang. Seketika itu juga, air mengalir dengan sangat banyak dan memenuhi sungai. Dari sumber air tersebut, maka komunitas Jin yang tidak punya nama alias no name
bisa berkembang sedikit demi sedikit. Mereka bisa menggunakan air tidak hanya untuk kebutuhan pokok, namun untuk berbagai kebutuhan lainnya. Malamnya, Sakamaki menyadari ada beberapa orang suruhan Galdo yang menyusup ke kawasan Nonem. Dia mendatangi mereka dan menunjukkan betapa dahsyat kekuatan melemparnya. だらめな力水神を倒したという Para orang suruhan Galdo terkejut melihat kekuatan itu. Jin datang menemui mereka setelahnya. Ternyata semua orang suruhan Galdo merasa tertekan dan tidak ingin lagi bekerja untuk Galdo. Tapi mereka nggak bisa apa-apa karena Galdo menahan Sandra. Selain itu, Galdo juga bekerja sama dengan salah satu Raja Iblis yang sangat kejam. Sakamaki menjelaskan kalau Galdo sudah membunuh semua Sandra di hari penculikan. Semua orang di sana terkejut dan mereka segera meminta Sakamaki untuk mengalahkan Galdo. Tapi Sakamaki nggak mau, dia justru memberitahukan kalau orang yang akan mengalahkan Raja Iblis dan membantu siapapun yang bermasalah dengan Raja Iblis adalah Jin Russell. Beberapa waktu kemudian, Jin mendatangi Sakamaki. Dia tak mau berurusan lagi dengan Raja Iblis. Yang ingin dilakukan Jin hanyalah memenangkan gift game dan mengembalikan kesuburan komunitas. Tapi Sakamaki memiliki pandangan lain. Dengan mengabarkan bahwa Jin Russell ingin mengalahkan para iblis, maka semua orang yang memiliki masalah dengan Raja Iblis pasti akan datang dan membantunya. Dengan cara itu, maka Jin bisa memiliki bantuan yang luar biasa dari banyak orang. Jin berkata bahwa salah satu dari anggota komunitasnya yang merupakan salah satu orang paling kuat sekarang dijadikan budak. Bahkan orang itu akan dijadikan hadiah pada gift game yang akan segera diadakan. Jin berkata bahwa orang itu dulunya adalah salah satu Raja Iblis. Sakamaki sangat tertarik saat mengetahui tentang mantan Raja Iblis tersebut. Para cewek nongol dan mereka tanya kalau apa sih yang sedang dilakukan oleh mereka. Sakamaki bilang itu urusan para cowok. Sakamaki berbisik ke Jin dan memintanya memenangkan gift game besok, sementara Sakamaki berjanji bakal membuat teman Jin kembali. Sakamaki kemudian pergi meninggalkan ruangan itu sambil bilang kalau Jin besok kalah, dia bakal keluar dari komunitas. Besoknya, mereka semua sudah pergi ke lokasi gift game diselenggarakan. Mereka tiba di sebuah hutan misterius dan peraturannya mereka harus menang melawan Galdo menggunakan senjata yang sudah ditentukan. Karena aturannya adalah duel tanpa menggunakan bakat, maka peluang Jin dan teman-temannya hanya 50%. Mereka semua keluyuran di hutan mencari senjata yang disediakan, namun tak satu pun dari mereka yang menemukannya. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah bangunan misterius yang sepertinya adalah tempat Galdo berada. Usagi dan Sakamaki tidak masuk ke ruangan itu karena bukan peserta. Jin, Asuka, dan Kasukabe yang menjelajahi bangunan mencekam itu. Mereka keluyuran mencari di mana Galdo berada, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan. Celakanya, ada sebuah macan raksasa di ruangan itu. Jin merasakan aura iblis sekaligus vampir dari macan jadi-jadian tersebut. Di salah satu sisi ruangan ada pedang salib yang tertancap dan pasti pedang itu yang harus digunakan untuk menyerang. Asuka mencoba memerintah macan itu untuk berhenti, namun kekuatannya nggak ada gunanya. Karena itu, Kasukabe maju dan melawan macan. Asuka memerintah Jin kabur, tapi Jin justru lari sambil membawa Asuka. Akhirnya, hanya Kasukabe seorang yang bertarung melawan macan ganas tersebut. Jin dan Asuka sampai di luar. Di sana, Jin menjelaskan kalau Galdo adalah macan yang berubah menjadi manusia menggunakan sihir dan memiliki kekuatan iblis dengan bantuan Raja Iblis. Jin yakin kalau Galdo sekarang sudah menjadi vampir binatang saat ini. Asuka sadar karena itulah senjata yang disediakan adalah pedang salib. Masalahnya adalah kenapa Galdo sampai diubah menjadi vampir. Tak lama kemudian, Kasukabe yang terluka sampai di sana. Dia membawa pedang salib tetapi gagal mengalahkan Galdo. Asuka mengambil pedang itu kemudian berjalan ke arah bangunan di mana Galdo berada. Sementara itu di udara, seorang perempuan menyaksikan mereka. Perempuan itu adalah Dracula Leticia, salah satu dari Raja Iblis di masa lalu, namun sekarang sudah tidak memiliki gelar tersebut. Dia penasaran dengan apa yang akan dilakukan Asuka untuk melawan Galdo. Asuka terus berjalan, dia ingat ucapan Usagi tadi malam mengenai bakatnya. Menurut Usagi, bakat Asuka seperti berlian yang belum diasah. Kekuatannya adalah mengubah keinginan menjadi kenyataan. Karena itu, Usagi memberi Asuka beberapa saran untuk memperkuat bakatnya. Setibanya di bangunan tempat Galdo berada, Asuka membakar seisi bangunan. Dia menantang Galdo untuk berlari mengejarnya. Asuka kabur meninggalkan rumah itu dan memancing Galdo ke arah hutan.
Di salah satu sudut hutan, Asuka berhenti dan berpaling untuk menghadapi Galdo yang sudah semakin dekat. Saat berhadapan-hadapan dengan Galdo, Asuka kembali teringat ucapan Usagi. Bakat Asuka bisa digunakan untuk mengendalikan beberapa bakat lain yang ada, dan seketika itu juga, Asuka menjerat Galdo dengan akar-akar pohon di sekitar sana. アスカさんの言霊にはもう高速なさい。 Namun, si macan vampir menjebol semua akar dan melanjutkan langkahnya ke arah Asuka. Suara Usagi kembali terngiang ketika mengatakan bahwa kekuatan Asuka bahkan bisa menciptakan keajaiban. Karena itu, Asuka segera berkonsentrasi dan meminta pedang salib memberinya kekuatan. Pedang itu segera bersinar terang, dan setelahnya, Asuka maju dan menghajar Galdo sampai musnah. Permainan selesai, Galdo sudah innalillahi, dan komunitas Forest Garo pun dibubarkan. Langit menjadi cerah setelahnya, Asuka dan yang lainnya pun segera mendatangi tempat Jin dan Kasukabe berada. Usagi segera membawa Kasukabe yang terluka ke komunitas bengkel karena ada penyembuh di sana. Seperginya Usagi dan Kasukabe, Jin ngobrol dengan Sakamaki. Jin murung karena dia tak melakukan apa-apa sepanjang permainan, tapi Sakamaki bilang kalau mereka sudah memenangkan permainan dan Jin telah menjaga Kasukabe agar tidak celaka. Setelahnya, Sakamaki memanggil semua orang yang dulu adalah anggota Forest Garo. Dia mengumumkan bahwa Jin Russell adalah orang yang telah mengalahkan Galdo. Setelahnya, Jin pasti akan mengembalikan harga diri para anggota Forest Garo yang sudah kehilangan komunitasnya. Karena itu, Sakamaki meminta bantuan mereka semua yang ada di sana agar mereka membantu Jin. Rencana Sakamaki untuk menghimpun kekuatan pun dimulai. Kasukabe masih dirawat dan belum sadar dan saat itu, Usagi menemui Sakamaki yang sedang nyantai. Usagi membahas mengenai sebuah game yang akan dimainkan Sakamaki dan Jin untuk mendapatkan kembali teman mereka. Sakamaki membenarkannya karena dia udah janji sama Jin si cebol itu. Usagi berkata kalau nama teman mereka sekaligus mantan Raja Iblis adalah Dracula Leticia. Dia adalah senior dari Usagi dan merupakan cewek yang sangat pintar. Namun saat komunitas mereka dihancurkan Raja Iblis, Leticia dibawa oleh Raja Iblis dan digunakan sebagai pertaruhan untuk gift game. Usagi yakin Leticia akan kembali karena Sakamaki pasti memenangkan permainan. Sakamaki penasaran kenapa bukan Usagi aja yang main. Tapi ternyata para kelinci tidak diperbolehkan ikut permainan. Mereka hanya boleh menjadi wasit dan juri. Untuk itu pada sebuah game, Usagi butuh beberapa persyaratan. Usagi nggak menjelaskan apa aja persyaratan itu, kemudian pergi membuat teh. Seperginya Usagi, Sakamaki meminta orang yang tadi mengintip dari luar jendela untuk nongol. Sekelompok akar muncul membuka jendela, dan setelahnya, gadis yang ternyata Dracula Leticia muncul di sana. Leticia terkejut saat Sakamaki bisa mendeteksi keberadaannya. Mereka berdua bersih tegang, kemudian saling menyerang, dan gelegar keras terasa di seluruh bangunan. Hal itu membuat Usagi dan beberapa orang lain muncul di sana. Sakamaki meminta Usagi mundur karena dia harus mengalahkan cewek misterius itu. Tapi Usagi memintanya berhenti karena cewek yang muncul itu adalah Leticia. Mereka pun berdamai, kemudian duduk bareng sambil minum teh hangat. Usagi menjelaskan kalau Leticia adalah vampir langka yang ada di taman mini. Leticia meminta Usagi jangan melebih-lebihkan dirinya karena saat ini ia hanyalah budak. Asuka ingin bertanya jika memang Leticia adalah teman Usagi, kenapa Leticia justru membantu Galdo di game kemarin? Akibat bantuan Leticia, salah satu teman mereka masih tak sadarkan diri. Alasan Leticia cukup simpel, dia hanya ingin tahu seberapa kuat Asuka dan teman-temannya untuk mengetahui apakah mereka layak dipercaya berada di komunitas itu. Leticia mengharapkan agar Kasukabe segera sembuh, dia juga berkata bahwa bakat mereka masih belumlah terasah, sedangkan tanggung jawab di komunitas sangatlah besar. Tujuan awal Leticia datang ke sana adalah untuk membujuk Usagi membubarkan komunitas. Cukup sulit membangun lagi komunitas setelah mengalami no-name. Leticia tak mau membuat Jin menanggung beban tersebut. Leticia juga membahas permintaan gift game yang menjadikan dirinya sebagai pertaruhan. Ternyata, pria yang menyelenggarakan gift game itu membatalkan pertandingan. Di tempat Shiroyasa, pria bernama Laius Perseus dari komunitas Perseus sekaligus majikan Leticia saat ini menjelaskan bahwa game Leticia dibatalkan. Malahan dia ingin menghancurkan komunitas no-name dalam waktu dekat. Di markas no-name, Leticia menjelaskan bahwa ada kemungkinan jika komunitas Perseus akan menjadi musuh no-name.
Karena itu, Leticia ingin menguji seberapa kuat Sakamaki dan teman-temannya. Sakamaki tak keberatan dengan hal itu dan mereka pun pergi keluar untuk melakukan gift game. Peraturannya sederhana, mereka akan saling melempar tombak dan yang terkena akan kalah. Leticia akan melempar terlebih dahulu, dia terbang ke udara, kemudian melancarkan serangan dahsyat ke arah Sakamaki. Tapi ternyata, Sakamaki bisa menghalau tombak, kemudian membalikan tombak ke arah Leticia. Melihat kemampuan itu, Leticia tahu kalau Sakamaki sangat hebat. Sebelum tombak mengenainya, Usagi muncul dan menyelamatkan Leticia. Usagi sudah menduga sesuatu dan dia pun mengecek bakat Lord of Vampire milik Leticia. Ternyata kekuatan itu sudah hilang dan hanya tersisa kekuatan vampir yang biasa saja. Sakamaki menyadari kalau serangan tadi tidaklah kuat sama sekali dan ternyata alasan karena Lord of Vampire sudah tidak dimiliki Leticia. Saat itulah sebuah cahaya merah meluncur ke sana dan Usagi bilang kalau itu adalah cahaya Gorgon. Dia memperingatkan agar jangan sampai terkena cahaya itu. Celakanya, Asuka nyaris diterjang cahaya tersebut dan untungnya Leticia melesat dan menyingkirkan Asuka sementara dirinya terkena cahaya dan berubah menjadi batu. Tak lama setelahnya, beberapa orang dari komunitas Perseus muncul dari udara mendekati mereka. Para anggota Perseus mengangkat tubuh Leticia yang membatu. Ternyata Leticia akan dijual keluar dari taman mini. Perdagangan sudah disetujui oleh pemimpin mereka. Usagi terkejut dan melarangnya karena vampir hanya bisa hidup di siang hari jika berada di taman mini. Sayangnya, ocehan Usagi tak digubris oleh para anggota Perseus. Usagi kesal kemudian menunjukkan kekuatan aslinya. Dia mengeluarkan senjata dahsyat yang membuat para anggota Perseus terkejut. Yang digenggam Usagi adalah senjata indra. Tak mau percaya, para anggota Perseus menduga senjata itu pasti hanyalah tiruan. Usagi bersiap melancarkan serangan, namun Sakamaki menahan kepala Usagi sehingga serangannya meleset dan menerjang kubah pelindung. Usagi protes kenapa Sakamaki mengganggunya. Sakamaki meminta Usagi tenang karena yang mereka lawan adalah komunitas Perseus yang merupakan turunan dari Thousand Eye. Selain itu, Sakamaki juga udah menahan diri untuk gak langsung bertarung, malah Usagi bertarung sendirian. Sialnya, para anggota Perseus udah kabur dan Sakamaki bodoh amat dengan mereka. Dia ingin berbicara langsung dengan bos komunitas Perseus. Dia meminta Jin menjaga Kasukabe yang masih belum sembuh, sementara dia dan yang lainnya akan menemui Laius di komunitas Shiroyasa. Setibanya di kediaman Shiroyasa, Sakamaki, Asuka dan Usagi langsung bertemu dengan Laius. Perbincangan dengan Laius tak memiliki titik terang, dia juga menolak mengakui kalau ada orang Perseus yang menyerang markas Nonem. Setelahnya, Laius memberi penawaran dia akan melepaskan Leticia asalkan Usagi mau menjadi bawahannya. Asuka menentang hal itu, dia menggunakan bakatnya untuk memaksa Laius bersujud. Cowok itu auto sujud, tapi segera membebaskan dirinya dan melancarkan serangan ke arah Asuka. Namun, Sakamaki menahan serangan Laius hanya dengan jari, dan sebelum konflik makin serius, Shiroyasa menghentikan mereka semua. Usagi memikirkan tawaran Laius baik-baik. Dia meminta mereka semua melupakan masalah ini. Usagi juga akan mempertimbangkan tawaran Laius. Setelahnya, Laius pergi dan akan menuju jawaban dari Usagi. Seperginya Laius, Shiroyasa berkata bahwa dulu komunitas Perseus tidak seperti itu. Di masa lalu, Perseus sangat disegani oleh semua orang yang ada di taman mini. Besoknya, Usagi berdebat dengan Asuka. Usagi tertarik menyerahkan dirinya demi menyelamatkan Leticia, namun Asuka tak mau hal itu terjadi. Usagi berkata bahwa demi menemui mereka, Leticia sampai mengorbankan kemampuan aslinya. Usagi tak mau hal itu menjadi sia-sia dan saat itulah Kasukabe datang sambil membawa makanan. Mereka bertiga membahas masalah itu dan Kasukabe bertanya apakah tidak ada cara selain menukar Usagi dengan Leticia. Usagi berkata ada cara lain. Ada sebuah legenda tentang Perseus yang mengalahkan monster Gorgon. Ternyata gift game seperti itu masih diselenggarakan dan siapapun boleh mengikutinya. Jika mereka memenangkannya, mungkin bisa mengambil Leticia dari tangan komunitas Perseus. Masalahnya, gift game itu sangatlah berbahaya dan butuh waktu lama untuk melakukannya.
Saat itu, Sakamaki muncul sambil mendobrak pintu. Ternyata dia baru aja pergi ke tempat Shiroyasa untuk mengumpulkan informasi. Sakamaki juga membawa beberapa bungkusan yang dikira isinya semangka oleh cewek-cewek. Sementara itu, Laius mulai lagi nyantai di markas Perseus. Dia bilang ke anak buahnya kalau Usagi itu cakep banget. Laius gak sabar lagi buat mantap-mantap sama Usagi pas cewek itu mau menjadi bawahannya. Saat itulah Usagi nongol di sana dan bukannya mau gabung ke komunitas Perseus, dia malah menantang komunitas itu buat duel gift game. Tapi jelas aja, Laius gak mau melakukannya. Usagi pun mengeluarkan isi dari bingkisan yang tadi dibawa sama Sakamaki. Pas dibuka, ternyata isinya adalah gift yang menunjukkan kekuasaan untuk menantang legenda. Benda itu menunjukkan kalau Nonem sudah mengalahkan Kraken dan Greya. Ternyata yang udah gelut melawan monster legenda itu adalah Sakamaki. Malahan, Sakamaki bilang kalau ular dewa air lebih sulit dikalahkan dibandingkan monster-monster legenda itu. Tak punya pilihan lain, Laius pun menerima tantangan tersebut. Dia pede bakal menghancurkan Nonem sampai benar-benar gak tersisa. Hari duel pun tiba, Sakamaki dan rekan-rekannya harus mengalahkan Laius di tempat persembunyiannya. Selain itu, jika Sakamaki dan gengnya ketahuan saat ingin membunuh Laius, mereka akan kehilangan hak menantang. Sakamaki bilang intinya dia harus membunuh Laius dibunuh secara diam-diam. Kasukabe merasa bahwa ada banyak sekali orang kuat di dalam. Asuka menambahkan komunitas Perseus memiliki gift yang membuat mereka menjadi tak terlihat. Asuka tak mau mengakuinya, tapi posisi mereka sangatlah tidak diuntungkan. Usagi menambahkan, yang paling berbahaya adalah Laius. Pemimpin komunitas Perseus itu memiliki gift dahsyat, yaitu bisa membuat mantan Raja Iblis menjadi budaknya. Sakamaki mengetahui hal itu, dan alasan dia mengetahuinya adalah karena dia melihat rasi bintang Perseus di atas langit. Ada sebuah legenda mengenai rasi bintang Perseus dan sebutan bintang iblis yang diketahui Sakamaki. Meski begitu, dia tak terlalu mengkhawatirkan Laius. Setelahnya, mereka pun mendobrak gerbang dan siap memulai game. Para anggota Perseus segera memperkuat penjagaan, namun mereka semua dibantai menggunakan gift card berisi serangan air oleh Asuka. Para anggota Perseus berkata kalau Asuka Sita tidak boleh melanjutkan permainan karena sudah terlihat oleh mereka. Asuka tahu hal itu karena memang rencana Sakamaki mengharuskannya begitu. Dia hanya akan menjadi umpan, sementara Sakamaki, Kasukabe, dan Jin menyelinap di area lain. Sementara itu, Kasukabe mengajar salah satu anggota Perseus sampai ambruk. Dia mengambil helm yang ternyata adalah gift agar tidak terlihat. Sakamaki berkata bahwa kunci kemenangan game itu adalah menggunakan helm tersebut. Mereka butuh setidaknya satu lagi agar bisa menyelinap secara sempurna ke tempat Laius. Tapi karena hanya bisa mendapat satu, maka Kasukabe tidak keberatan membiarkan Sakamaki yang memakai helm itu. Sakamaki meminta Jin bersembunyi ke tong sampah. Setelah Jin bersembunyi, Sakamaki menggunakan helmnya. Beberapa musuh muncul, tetapi Kasukabe menghajar mereka dengan mudah. Setelahnya, seorang musuh dengan helm tak terlihat menyerang Kasukabe. Sakamaki khawatir karena dia tak bisa mendeteksi musuh tak terlihat itu. Kasukabe bangkit dan mengeluarkan gelombang ultrasonik. Dengan begitu, dia bisa mendeteksi di mana musuh berada dan dia bilang musuh ada tepat di depannya. Sakamaki maju dan mengajar musuh tak terlihat itu. Musuh jatuh dan helmnya terlepas, Sakamaki pun mengambil helm itu dan memberikannya kepada Jin. Setelah Jin juga memakai helm tak terlihat, dia dan Sakamaki pergi ke lokasi Laius berada. Mereka berdua tiba di sebuah arena. Usagi yang berperan sebagai wasit dan juri sudah menunggu di sana, dan tak jauh dari mereka, Laius sudah menunggu mereka sedari tadi. Di sampingnya ada Leticia yang masih berupa patung batu. Laius terbang ke udara, dia berkata bahwa yang akan melawan mereka bukanlah dirinya sendiri. Sakamaki sudah menduga hal itu. Sejak dulu, rasi bintang Perseus terkenal dengan sebutan bintang iblis. Nama aslinya adalah Iblis Algol. Di atas, Laius menggunakan kekuatannya untuk memunculkan Raja Iblis Algol. Ledakan dahsyat tercipta dan perempuan mengerikan muncul di sana. Laius meminta Algol untuk menunjukkan keganasannya. Algol pun meraung keras, suaranya mengerikan membahana ke seluruh markas Perseus. Setelahnya, Algol menghimpun kekuatan di mulutnya,
lantas disemburkan ke arah Sakamaki. Terjangan dahsyat terjadi sehingga menghancurkan dinding di sekitar sana. Semua orang yang terkena terjangan itu berubah menjadi batu dalam sekejap. Untungnya Sakamaki, Usagi, dan Jin sempat menghindar. Mereka baru sadar bahwa Algol adalah iblis kelas bintang seperti Shiroyasa. Algol mengamuk di sekitar sana hingga menyebabkan banyak kerusakan. Bukannya gentar, Sakamaki malah terlihat sangat santai. Algol kemudian melancarkan serangan ke arah cowok itu sehingga gelegar keras tercipta. Laius percaya kalau Sakamaki cuma banyak omong dan sekarang udah innalillahi. Ternyata Sakamaki menangkap serangan Algol dengan satu tangannya. Laius meminta Algol segera menghabisi Sakamaki. Saat itu juga, Algol menjerat Sakamaki dengan ular-ular raksasa. Tapi ternyata, Sakamaki bisa menghancurkan jerat ular itu tanpa kesulitan. Algol maju berusaha menyerang Sakamaki, namun Sakamaki menahan terjangannya. Algol mengamuk dan berubah menjadi super gede sambil berusaha menekan Sakamaki. Bukannya takut, Sakamaki malah happy. Dia mengangkat tubuh jumbo Algol kemudian membantingnya sangat keras ke lantai. Semua orang dibuat terkejut melihat seberapa kuat Sakamaki. Sebel karena Algol dikalahkan, Laius terbang ke arah Sakamaki dan mencoba menyerangnya. Lah, mantan Raja Iblis aja gampang dikalahkan, apalagi cowok mesum kayak Laius. Jelas aja Sakamaki dengan mudah menghindari semua serangan Laius. Setelahnya, Sakamaki mengajar Laius sampai ambruk di sebelah Algol. Ternyata Laius masih nekat bangun, dia meminta Algol buat kembali bangkit dan melanjutkan pertarungan. Meski udah babak belur, Algol berdiri dan meraung keras. Laius meminta Algol menjeburkan cahaya pembatu. Tapi Algol menyemburkan cahaya itu dan semua orang khawatir kalau Sakamaki bakal berubah menjadi batu. Ternyata Sakamaki malah menendang cahaya itu sampai hancur berkeping-keping. Setelahnya dia melompat dan melancarkan jotosan maut. Algol terpental mundur dan menghancurkan dinding di belakangnya. Laius jatuh tertunduk tak bisa apa-apa dan Usagi mengumumkan kemenangan Nonem, tapi Sakamaki menghentikannya. Sakamaki memperingatkan apa yang akan terjadi kepada lambang Perseus setelah Laius kalah. Laius kaget karena awalnya mengira Sakamaki ingin mengambil Leticia. Sakamaki bilang dia bisa membawa Leticia kapan saja. Dengan lambang baru yang baru saja dia dapatkan dari Laius, Sakamaki ingin melanjutkan pertandingan. Sakamaki berniat mengambil nama Perseus dan memusnahkan komunitas Perseus setelah dia mengalahkan Laius untuk kedua kalinya. Laius syok dan melihat ke arah Algol yang gak mungkin bertarung lagi. Laius meminta ampun, tapi Sakamaki terus ngoceh. Dia akan menunjukkan apa yang akan terjadi jika ada yang berani menantang Nonem. Karena muak dengan ocehan Sakamaki, Laius maju melawan cowok itu dan keduanya pun beradu jotos. Beberapa waktu kemudian, Leticia udah sadar dia berada di sebuah kasur dan dikelilingi teman-temannya termasuk Sakamaki. Dia dijelaskan apa yang terjadi dan ternyata komunitas Perseus udah hancur lebur. Mulai sekarang, Leticia akan kembali ke komunitas Nonem dan dia bersedia menjadi tukang bersih-bersih di markas sebagai bentuk balas budi. Asuka yang memang orang kaya senang mendengarnya karena dia udah lama pengen punya pelayan berrambut blonde. Mereka pun langsung bersalaman. Untuk merayakan kemenangan, mereka membuat pesta besar dan makan-makan sepuasnya di luar. Usagi sengaja mengadakan pesta di luar karena tak lama lagi bakal ada pertunjukan luar biasa. Seketika itu juga, bintang-bintang berjatuhan dari langit. Ternyata, rasi bintang Perseus mulai berguguran setelah mereka dikalahkan. Semua orang di komunitas Nonem menyantap hidangan sambil menyaksikan hujan meteor yang sangat banyak itu. Usagi mendatangi Sakamaki yang berdiri memandang hujan meteor. Sakamaki berkata bahwa dia ingin lambang komunitas mereka juga akan ada di langit suatu saat nanti. Usagi senang mendengarnya dan berkata itu sangat romantis. Mereka berdua pun memandangi hujan meteor bersama. Beberapa hari berikutnya, Kasukabe menemukan sebuah surat mencurigakan di ruangan Usagi. Dia mendatangi Asuka yang baru bangun tidur dan menunjukkan surat itu. Mereka berdua pun segera pergi untuk mencari Samasaki. Ternyata Sakamaki lagi ngecek beberapa buku di perpus bareng Jin. Tapi Jin kelelahan dan turu, dan pas lagi ngecek mendadak Asuka datang sambil lari. Sakamaki langsung pura-pura turu, dan Asuka menggunakan dengkulnya untuk membangunkan Sakamaki, tapi Sakamaki mengangkat Jin sehingga wajah Jin yang digambar oleh dengkul Asuka.
Setelah insiden membagongkan itu, Asuka memberikan surat kepada Jin. Ternyata surat itu berisi pemberitahuan adanya festival kebangkitan naga api. Banyak hal seperti itu yang ada di festival. Dan ternyata Usagi diam-diam menyembunyiin surat itu dan Kasukabe menemukannya pas beres-beres. Jin bilang festival itu lokasinya sangat jauh. Kasukabe, Asuke, dan Jin pura-pura nangis karena mereka nggak dikasih tahu mengenai festival seru itu. Akhirnya, setelah meninggalkan surat buat Usagi, mereka semua berangkat menuju festival kebangkitan naga api. Sakamaki dan yang lainnya ternyata ngajak Jin buat ikut. Pas lagi nyantai di kedai kopi, Jin ngasih tahu kalau jarak yang mereka tempuh itu sangat jauh. Dunia Taman Mini memiliki luas wilayah yang sangat mirip dengan bintang. Perjalanan paling cepat pakai Astral Gate, tapi harganya sangat mahal. Asuka bertanya kira-kira seluas apa dunia Taman Mini, dan Sakamaki mikir kalau seluas bintang yang dimaksud itu mirip matahari, maka luasnya sekitar 13.000 lebih dibandingkan bumi. Dan karena tujuan mereka sangat jauh, Jin berkata jaraknya sekitar 980.000 kilometer. Sakamaki dan yang lainnya syok, karena itu Jin menyarankan mereka mengakhiri perjalanan yang gak mutu itu dan segera kembali. Asuka bilang mereka gak mungkin kembali setelah nulis surat buat Usagi. Sakamaki juga setuju dan mereka bakal pergi menemui Shiroyasa karena yang ngirim surat itu adalah Thousand Eye. Sementara itu, Usagi udah minta anak-anak lain buat nyari Sakamaki dan yang lainnya. Tapi mereka nggak ada di mana-mana. Usagi sebel kemudian melesat meninggalkan markas mencoba menemukan anak-anak pembuat onar. Di sisi lain, Sakamaki dan yang lainnya udah sampai di tempat Shiroyasa. Dia ingin Shiroyasa mengirim mereka ke wilayah bagian utara tempat festival kebangkitan naga api diselenggarakan. Shiroyasa sebel karena Sakamaki datang ladang langsung aja ngoceh terus. Shiroyasa sudah menyiapkan sesuatu untuk festival, tetapi sebelumnya dia membahas hal serius terlebih dahulu. Dia udah tahu kalau Sakamaki dan gengnya berurusan dengan Raja Iblis. Reputasi mereka bahkan udah diketahui oleh beberapa Floor Master. Karena itu, ada salah seorang Floor Master yang tertarik meminta bantuan Sakamaki dan gengnya. Sebelumnya, Shiroyasa tanya apa yang mereka tahu soal Floor Master. Jin dan teman-temannya kompak bilang nggak tahu apa-apa. Cuma Sakamaki yang tahu sedikit. Floor Master adalah pengatur lapisan Taman Mini. Mereka menjaga kedamaian dan memastikan komunitas kecil biar bisa berkembang. Mereka juga dipercaya untuk memimpin perlawanan terhadap Raja Iblis. Para Floor Master termasuk Shiroyasa diberi hak istimewa untuk melakukan hal-hal itu. Festival kebangkitan naga api di udara karena salah satu Floor Master dari utara, pimpinan Salamandra menyerahkan kekuasaan terhadap pewarisnya. Jin terkejut saat mendengar Salamandra. Ternyata dulu komunitas berhubungan baik dengan Salamandra. Dia tak menyangka pemimpinnya sudah akan diganti. Shiroyasa menjelaskan bahwa penerusnya adalah putri dari pemimpin sebelumnya. Nama pemimpin baru itu adalah Sandora yang menerima julukan naga api. Jin juga mengenal Sandora dan kaget karena masih 11 tahun tapi sudah dijadikan pemimpin. Lah, Jin sendiri juga 11 tahun tapi udah dijadiin pemimpin. Jin langsung bilang, iya juga ya. Shiroyasa diminta untuk menjaga festival tersebut karena Floor Master di sana sepertinya ada yang tak suka ada bocah yang menjadi pemimpin. Sakamaki nggak sabar lagi dan pengen segera diantar ke utara. Shiroyasa bertepuk tangan beberapa kali, kemudian bilang mereka udah sampai di bagian utara. Pas keluar, mereka beneran udah sampai di utara yang budayanya beda banget sama di timur. Celakanya, Usagi udah sampai di sana, Sakamaki dan yang lainnya auto kabur dari cewek kelinci itu. Kasukabe yang pertama kali ketangkep. Karena udah ketangkep, Kasukabe menemui Shiroyasa dan menjelaskan kalau Usagi main kejar tangkap dengan anak-anak. Setelahnya, Shiroyasa malah menawarkan sebuah gift game penciptaan yang sepertinya sangat cocok dengan Kasukabe. Di sisi lain, Usagi lompat ke sana-sini nyari Sakamaki dan Asuka. Dia nemuin mereka berdua lagi asik jalan-jalan. Asuka berhasil ketangkep dan kini giliran Sakamaki yang malah berhasil kabur. Mereka kejar-kejaran sampai bikin heboh warga kota. Di atap bangunan mereka saling menantang pada gift game. Yang menang boleh memerintah sesuka hati dan mereka bakal main kejar tangkap. Yang ketangkap duluan kalah dan keduanya pun setuju. Saat game dimulai, mereka lompat ke sana-sini dengan sangat cepat. Warga kota geger sekaligus takjub dengan aksi mereka. Karena saking hebat, Sakamaki dan Usagi sampai membuat sebuah gedung runtuh. Hasil game malah seri dan mereka berdua boleh saling memerintah satu sama lain. Celakanya,
pihak militer sudah sampai ke tempat mereka berada. Usagi pun langsung berubah menjadi sok polos biar selamat. Sementara itu, Kasukabe berhasil masuk ke babak final setelah mengalahkan lawan-lawannya. Final gift game akan dimulai besok, dan setelahnya Kasukabe dan teman-temannya dikumpulkan di depan Sandora. Mandola, orang yang menangkap Sakamaki, juga ada di sana. Shiroyasa udah minta maaf dan siap membangun gedung yang dirobohkan Sakamaki dan Usagi. Setelahnya, ia membahas masalah yang lebih penting. Menurut ramalan, Raja Iblis bakal menyerang di Festival Kebangkitan Naga Api. Karena itulah, Sakamaki dan teman-temannya harus berjaga sepanjang festival itu. Di sisi lain, Asuka bertemu sama makhluk kecil imut yang hanya bisa ngomong Ratan Vanguard. Mereka menjadi akrab dan jalan-jalan bareng. Mereka melihat pameran di festival, dan celakanya, ratusan tikus ganas mendadak muncul dan menyebarkan teror. Asuka mencoba menghentikan mereka, tapi dia gagal melakukannya. Untungnya, Leticia muncul dan membasmi para tikus. Mereka pun segera berkumpul dengan teman-teman lainnya. Malamnya, Shiroyasa mengumpulkan mereka semua, dan besok Usagi harus menjadi wasit di pertandingan final. Kasukabe bertanya siapa lawannya di final besok, dan Shiroyasa cuma bilang ada 2 komunitas lain yang ikutan dalam turnamen gift game itu. Mereka adalah komunitas Will-O-Wisps dan juga Ratan Vanguard. Ternyata menurut rumor, Ratan Vanguard bekerja untuk Raja Iblis. Menurut legenda kuno, ada peniup seruling Hamelin yang bisa mengendalikan tikus-tikus liar di komunitas Ratan Vanguard. Asuka langsung merasa khawatir karena tadi dia baru diserang tikus-tikus liar dan juga akrab sama makhluk kecil yang cuma bisa ngomong Ratan Vanguard. Babak final pun dimulai. Kasukabe akan melawan Ayesa Ignis dari Will-O-Wisp. Ternyata Ayesa bisa memunculkan makhluk abadi yaitu Jack O'Lantern. Game yang harus dilalui adalah mereka dilemparkan ke sebuah labirin pohon. Siapa yang cepat keluar akan dinyatakan menang. Pertandingan dimulai, selain harus mencari jalan keluar, Kasukabe juga harus melawan Jack O'Lantern yang sangat kuat. Karena tak punya kemungkinan menang, Kasukabe menyatakan menyerah dan pertandingan pun selesai. Tak lama kemudian, selebaran berhamburan dari langit, ternyata itu adalah kontrak paksa gift game dan pelakunya adalah sang Raja Iblis. Shiroyasa tidak bisa ikut campur dan tubuhnya langsung dikurung asap hitam. Sementara itu, kekacauan terjadi karena para warga panik dengan serangan Raja Iblis. Sakamaki dan yang lainnya pun beraksi. Sakamaki menghadapi 2 iblis bernama Weser dan Reten. Sakamaki berhasil menyerang Weser, namun ternyata Weser cukup kuat sehingga bisa bertahan. Weser meminta Reten untuk pergi dan melaksanakan perintah Raja Iblis, sementara dia akan menghadapi Sakamaki. Di langit, Leticia bertarung melawan Raja Iblis, yaitu perempuan bernama Pes. Keduanya bertarung dengan hebat, namun Leticia tampak kewalahan. Di saat-saat genting, Sandora muncul dan ikut melawan Pes. Sementara itu, Reten sudah meniup serulingnya dan para makhluk buas bermunculan dan menerok warga. Sementara itu, Reten mendatangi Shiroyasa yang belum bisa membebaskan diri. Asuka memerintahkan Kasukabe membawa Jin menjauh. Setelah Jin dan Kasukabe aman, Asuka mencoba menghadapi Reten, tapi dia terlalu lemah untuk melawan Reten dan seruling Hamelinnya. Setelahnya, Reten meniup serulingnya lagi dan mulai mengendalikan semua orang di kota itu. Semua orang mulai bertarung satu sama lain. Sebelum situasi menjadi lebih buruk, Usagi muncul sebagai Judge Master dan meminta kedua pihak menunda gift game. Mereka harus melakukan negosiasi sampai kedua belah pihak menyepakati permainan. Setelahnya, Pes, Reten, dan Weser menemui Sakamaki dan yang lainnya. Mereka berunding dan sepakat untuk menunda pertandingan selama beberapa waktu. Jangka waktu maksimal penundaan adalah 1 bulan karena Pes sudah menyebarkan wabah penyakit ke semua orang. Jika lewat dari sebulan, orang-orang tidak akan bisa diselamatkan. Peraturan permainan, Sakamaki dan timnya harus menemukan rahasia di balik legenda Hamelin. Mereka harus menghancurkan legenda palsu dan membangkitkan legenda yang asli. Di sisi lain, Asuka sadar setelah pingsan cukup lama. Dia dan makhluk kecil berada di sebuah gua, ada puluhan cahaya yang melayang di sekitar mereka. Ternyata mereka adalah roh dari komunitas Ratan Vanguard yang meninggal karena wabah hitam di masa lalu. Mereka menawarkan senjata mereka, yaitu robot raksasa bernama Din yang ada di goa itu untuk Asoka. Dengan robot itu, Asuka pasti bisa mengalahkan anggota PES. Sementara itu, Sakamaki mendatangi Kasukabe yang sakit. Dia membahas mengenai legenda palsu yang harus dihancurkan. Setelah berpikir baik-baik, Sakamaki tak tahu kalau legenda palsu yang harus dihancurkan dan menunjukkan legenda asli adalah kaca di sebuah bangunan kota. Beberapa saat kemudian, pertandingan kembali berlanjut dan para warga kembali saling serang.
Pes dan teman-temannya mengetahui kalau Sakamaki sudah menebak teka-teki mereka. Karenanya, Pes sengaja melancarkan taktik barunya. Seketika itu juga, seluruh kota berubah dan menjadi menyerupai kota Hamelin di masa lalu. Dengan demikian, lokasi bangunan yang dicari Sakamaki dan teman-temannya akan sulit diketahui. Sakamaki kembali bertarung dengan Weser, sementara monster-monster raksasa muncul di kota. Untungnya, Asuka dengan robot raksasa, yaitu Din, muncul dan siap membantu pertarungan tersebut. Duel dahsyat pun terjadi di sepenjuru kota. Sakamaki masih bertarung melawan Weser. Di tengah-tengah pertarungan, Sakamaki tahu kalau Weser adalah peniup seruling Hamelin yang asli. Reten adalah perwujudan tikus penyebar wabah, Pes adalah perwujudan kematian, dan Weser selain perwujudan dari sungai, tetapi juga merupakan sang peniup seruling. Weser memuji kepintaran Sakamaki dan mengajaknya bergabung bersamanya. Tapi Sakamaki menolak karena dia punya tujuan lain. Keduanya pun melanjutkan pertarungan dan di sisi lain, Asuka dan Din menghadapi monster-monster besar. Mereka berhasil mengalahkan mereka semua dan setelahnya Asuka menantang Reten untuk mencoba mengendalikan Din dengan serulingnya. Reten pun menerima tantangan itu, kemudian mulai memainkan sebuah lagu. Di tempat lain, Leticia dan Sandora bertarung habis-habisan melawan Pes. Mereka berdua bukanlah lawan yang mumpuni untuk mengalahkan Pes. Kembali ke Sakamaki, dia berhasil mengalahkan Weser. Tubuh Weser melebur lenyap setelah menerima kekalahan, dan tubuh Reten juga mulai memudar setelah gagal mengendalikan Din menggunakan serulingnya. Kini tersisa Pes yang harus dikalahkan. Sakamaki ikut terlibat dalam pertarungan itu. Tak mau kalah, Pes menyebarkan wabah mematikan yang lebih banyak ke sepenjuru kota. Setelahnya, Usagi juga ikut bertarung. Dengan gift card, dia memindahkan pertarungan ke kawasan yang mirip dengan bulan. Usagi menggunakan kekuatan penuh untuk menciptakan senjata indera. Asuka dan Din muncul, mengambil senjata yang diciptakan Usagi, kemudian menghajar Pes sampai modar. Pertarungan pun dimenangkan kubu Sakamaki dan yang lainnya, serta wabah penyakit pun segera menghilang. Pemulihan kota segera dilaksanakan beberapa saat setelahnya, dan tak lama kemudian Sakamaki dan rombongannya meninggalkan kota itu. Asuka diperbolehkan membawa Din dan si makhluk kecil, dan mereka kemudian kembali ke wilayah gersang milik Nonem. Saat sedang berkumpul di sana, sebuah surat jatuh dari langit dan ditujukan kepada Sakamaki. Anime ini pun akhirnya selesai. Anime ini adalah cerita isekai yang cukup unik ya. Padahal bisa aja sih membawa konsep biasa di mana Sakamaki dan rekan-rekannya harus bertarung melawan Raja Iblis maupun komunitas lain tanpa ada konsep gift game. Adanya unsur gift game inilah yang digunakan sebagai pembeda dengan anime isekai sejenisnya. Ceritanya pun selesai sampai di sini. In the end.